diperhatikan kata Rasulullah, sehingga kondisi yang mencekam itu, menggantikan itu, membuat orang pun tidak ingat siapa-siapa. Dia hanya mikirkan nasib dirinya saja, sampai betul-betul yakin apakah timbangan amalnya itu berat ke kanan atau ke kiri, apakah ringan amal kebaikannya atau berat. Kalau sudah jelas ternyata berat timbangan kanan, disitulah baru dia akan lega. Kalau belum lagi masih imbang atau masih belum ditentukan antara kanan atau kiri, antara berat dan ringan, maka di situ dia kosong pikirannya, dan kebayang satupun walaupun orang yang tercinta. Nah, yang kedua kata Nabi, wa indal kitab hatta ya'lama aina yaqau kitabu am bi yaminihi am shimalihi am bi wara'i dhahri. Ketika diberikan catatan amal. Nah, ini sama kata baginda Nabi. Di saat kondisi yang kedua ini tidak akan ada orang itu pikirkan orang lain. Dia hanya pikirannya dirinya sendiri. Apakah ketika diberikan catatan amal itu akan diberikan dari arah tangan kanan, kiri, atau justru diberikan dari arah belakang? Sebelum itu semua tuntas, sebelum itu semua diketahui oleh dia tidak akan pernah teringat siapapun kecuali nasib dirinya sendiri. Yang ketiga ini kata Nabi, yang ketiga wa'inda sirat, ketika manusia sudah berada di atas jembatan itu, di atas titian, di atas titian itu sirat. Nah, ketika itu dia tidak akan mengingat siapapun hatta ya'lama annahu naja bil mururi aw waqa'a wa saqata fiha. Sampai dia betul-betul yakin apakah dia bisa lulus selamat melewati titian ini atau justru terjatuh dan terjungkal ke dalam neraka. Maka ketika disuruh melewati, nanti satu kaum itu mereka katakan kami takut jatuh. Fayaqulu Jibril alaihissalam, Jibril mengatakan kaifa kuntum tamurruna 'alal bahr. Coba kalian ingat dulu kalau kalian di dunia hendak melintasi samudra, lautan, kalian menggunakan apa? Kalian kalau ingin melewati laut, pakai apa biasanya? Nah, dulu ketika dunia. Maka orang-orang ini menjawab bisukut. Kalau dulu kami di dunia enak, nak melewati tempat yang berbahaya yang akan mencelakakan kami, melewati laut, kami akan melewati dengan sukut. Jamak dari sabina. Sabina tadi sukut, dengan perahu, dengan kapal. Kami bisa nyeberangi dengan menggunakan kapal, dengan perahu. Ternyata ketika mereka mengatakan itu, fayuta bi masajid kanu yusalluna fiha kasufuri fayarkubunaha wa yamurruna 'ala sirat. Di saat itulah maka datanglah masjid-masjid, jamak masjidun, masjidani, masajid. Fayuta bi masajid, datanglah masjid-masjid yang dulu masjid ini biasa dilakukan, dijadikan tempat untuk mereka ibadah salat berjamaah. Yang dia itu kasukun, seperti bak perahu, seperti kendaraan. Fayarkubunaha, maka orang-orang ini pun menaiki masjid itu, wa yamurruna 'ala sirat, kemudian mereka melewati dia sirat menggunakan masjid yang dulu biasa digunakan di dunia, melaksanakan sholat di dalamnya. Nah, ini kabar gembiranya seperti itu. Walaupun nanti ada secara spesifik lebih dijelaskan sifatnya. Tidak kok bentuk seperti ini mirip, wallahu a'lam. Yang jelas dalam riwayat lain itu diubah wujudnya. Dia itu masjid dulu di dunia tapi dalam bentuk yang lain. Ini riwayat Sayyidina Anas. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sayyidina Anas bin Malik dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Tusharu masajidud dunya." Nah, kelak nanti masjid-masjid di dunia ini akan digiring, dihimpun. Annaha bakhtun, bak seperti onta, di kendaraan, artinya seperti kendaraan. Bidu qiwa qawaimiha, yang mana kakinya itu putih, terbuat dari ambar, minal ambar, dari wawangian. Wa a'naquha, lehernya minaz za'faran, dari za'faran. Nah, kalau dalam riwayat Anas ini, masjidnya itu dibentuk wujud seperti unta, punya kaki, punya leher, terbuatnya dari material yang akhirat itu. Wa ru'usuha minal misik, kepalanya, kendaraan yang tadi itu seperti unta itu terbuat dari misik. Wa asmaduha minaz zabarjad, tali kekangnya itu, tali kendalinya terbuat dari zabarjad. Wal muazzinuna yaquluna, para muazzin di dunia akan menjadi
penuntunnya, yang nuntun tadi ya. Nuntun tadi ya. Wa a'immatu para imam yasuqunaha akan menggiringnya, yang akan mengendalikan. Wal muhafizun 'ala shalawati yasbiqunaha, sedangkan orang yang menjaga salat dalam artian di masjid tadi, mereka akan mengikuti mengiringnya dari belakang. Naik kendaraan tadi. Fa yaquluna fi arasatil qiyamah, mereka pun melewati di tengah-tengah padang mahsyar pada hari kiamat nanti. Fa yaqulu ahluha, maka para malaikat di padang mahsyar itu bertanya, haula'i malaikatul muqarrabun am anbiya'ul mursalun? Loh, ini para malaikat yang kedudukannya dekat di sisi Allah atau para nabi ini? Melihat itu ada orang di atas kendaraan yang berasal dari masjid dunia dulu yang dijadikan tempat ibadah mereka. Maka dikatakan tidak, mereka bukan para malaikat. Haula'il ladzina hafizu 'ala shalawatil jama'ah min ummati Muhammad. Kalau melihat min bayaniyahnya, ini khusus umat Nabi Muhammad. Mereka ini adalah dulu orang-orang yang hafizu 'ala salatil jama'ah min ummati Muhammad, yang mereka selalu di dunia menjaga salat berjamaah di masjid dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kabar gembira mereka yang senantiasa melaksanakan salat di dalam masjid. Nanti masjid akan datang dalam wujud kendaraan. Dan Bapak Ibu dirahmati Allah, memang amal-amal kebaikan ini nanti itu bila kaifin wala misal, kita belum pernah sampai ke sana. Banyak riwayat menyebutkan amal soleh itu nanti berwujud, dirubah oleh Allah jadi berwujud. Makanya ada dalam riwayat itu bagaimana orang yang dalam kubur nanti didatangi pemuda yang sangat tampan, ditanya, kamu siapa? Saya amal solehmu dulu yang dulu kamu biasa lakukan. Sebab saya kamu tidak tidur malam, sebab saya kamu tidak makan di setiap hari. Gara-gara saya kamu terus berjaga malam karena membaca saya. Siang hari kamu berpuasa. Inilah saya amal solehmu yang akan menemani hingga yaumil qiyamah. Jadi tidak mustahil dan tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada kabar gembira lagi dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan masjid. Basyiril masyaihina fi dhulami ilal masajid bin nuri tamati yaumil qiyamah. Berilah kabar gembira, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang biasa bolak-balik jalan kaki ke masjid di waktu gelap di dunia. Nanti perbuatan mereka ini dibalas sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Dulu bergelap-gelap di dunia menuju masjid, nanti akan dibalas di saat orang kegelapan di yaumil qiyamah pada mahsyar, mereka diberikan cahaya yang terang saat orang tidak ada mendapatkan cahaya. Masuk masjid, pergi ke masjid jalan kaki, kemudian dia nanti di akhirat ini diberikan cahaya. Dulu gelap-gelap, malam hari, subuh hari datang ke masjid, nanti akan dibalas oleh Allah dengan diberikan cahaya, sehingga dia tidak akan kegelapan. Jadi maksud hadis ini kalau dari redaksinya tuh masyaih jalan kaki, gimana yang pakai kendaraan? Bagaimana kalau yang pakai motor? Itu tetap ya. Ini hanya redaksinya saja. Kenapa Nabi mengtakbir dengan jalan kaki? Karena zaman dulu itu kendaraan khusus untuk jarak dekat itu tidak ada. Mereka menggunakan kendaraan itu hanya untuk jarak-jarak jauh, perjalanan antar kota. Kalau kayak kita ini tidak ada mereka zaman Nabi itu. Maka disebutkan hanya pejalan kaki. Dan tentunya kondisional. Kalau rumahnya masih bisa dijangkau dengan jalan kaki terkejar takbiratul ihram, ya yang paling utama ya jalan kaki. Tapi kalau rumah jauh, maksakan jalan kaki, yang ada adalah orang sudah selesai sembahyang baru datang dia. Malah tidak tepat, tidak kondisional, ya. Apa? Allah akan berikan keutamaan. Allah akan berikan keutamaan orang yang intinya datang ke masjid pada malam hari. Kekhususan datang ke masjid di waktu gelap, nanti pada hari kiamat diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bimannihi wa karamihi, dengan anugerah dan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Babun fadhil taqwa wa ahliha, bab mengenai keutamaan takwa dan orang yang takwa.
Qala Allah azza wa jalla, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Di surah Al-Hujurat. Ayat ini kabar gembira juga Bapak Ibu. Kabar gembiranya bagaimana? Berarti dengan ayat inilah menjadikan umat Nabi Muhammad siapapun dia, statusnya bagaimanapun, tidak ada ceritanya istilahnya itu tidak ada ceritanya putus asa untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Tidak diukur dengan kekayaan, dengan jabatan dan kedudukan, bahkan dengan nasab sekalipun. Yang mulia itu statusnya di sisi Allah bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatan, bukan yang paling tinggi nasab, tapi yang paling takwa. Berarti semuanya berpotensi. Orang kaya bisa jadi paling mulia kalau dia takwa, orang miskin bisa jadi paling mulia kalau dia takwa. Jadi tolak ukurnya adalah ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah adilnya Allah. Kalau sekiranya kemuliaan itu hanya diukur dengan kekayaan, nanti bagaimana dengan orang yang tidak kaya? Dia tidak mendapatkan kemuliaan. Maka Allah memberi batasan kaya atau kemuliaan yang hakiki adalah urusannya berkaitan dengan takwa. Makanya ada kemuliaan hakiki, ada kemuliaan majazi. Kalau yang sering kita lihat itu kemuliaan majazi, sifatnya semu, tidak hakiki. Dengan kedudukan kan dimuliakan orang, dengan harta dimuliakan orang, dengan nasab dimuliakan orang. Sifatnya semu. Wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur, sifatnya adalah tidak kekal. Berbeda dengan ketakwaan, itu sifatnya hakiki. Karena yang menetapkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala aktsarul mufassirin, kebanyakan para ahli tafsir menyebutkan mereka mentafsirkan ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah berikan dia jalan keluar dari setiap urusannya. Dan Allah beri rezeki kepada dia dari arah yang tidak diduga-duga, cara yang tidak dikira-kira. Kata guru kita di surah At-Talaq ini, ada orang nyebutnya ayat 1000 dinar katanya, ya, ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat ini menceritakan siapa yang takwa diberikan jalan keluar oleh Allah. Berarti kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya adalah menunjukkan hidup di dunia ini pasti akan menghadapi masalah. Bukan berarti kalau dia soleh tidak ada masalah, pasti ada masalah. Semuanya, mau soleh, mau tidak soleh, mau dia pejabat, mau rakyat, tetap ada masalah dalam hidup dia. Bahkan yang takwa sekalipun diberi masalah, karena memang dunia ini tempatnya masalah. Jangan pernah punya agama, kata beliau, dan harapan hidup ini selagi nyawa masih ada di dalam diri kita, hidup di dunia tidak punya masalah. Itu mustahil. Mustahil. Pasti akan ada masalah. Masalahnya akan terus ada. Selesai masalah ini, datang masalah ini. Selesai masalah ini, datang masalah ini. Bedanya kata beliau, bedanya karena orang takwa dapat jaminan. Apa itu? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dia diberi solusi dari setiap permasalahan. Itu aja bedanya. Yang tidak takwa tidak dapat jaminan. Yang takwa dapat jaminan, diberikan jalan keluar untuk menyelesaikan dari permasalahan hidupnya. Bukan berarti kalau Pak Kiai itu tidak ada masalah itu. Semuanya ada masalah. Wali sekalipun punya masalah, Nabi sekalipun punya masalah. Masalah dengan umatnya, masalah dengan urusan-urusan masing-masing. Bedanya yang Allah janjikan dalam Quran, orang yang takwa dapat jaminan setiap permasalahannya diberikan jalan keluar, kemudahan oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang takwa pada Allah, Allah berikan, Allah jadikan urusannya mudah. Urusannya mudah. Nah, ayat ini kata para ulama, kebanyakan para tafsir menyebutkan innaha nazalat fi Auf bin Malik al-Ashja'i. Ayat ini asbabun nuzulnya turun berkaitan dengan kisah Sayyidina Auf bin Malik al-Ashja'i. Bagaimana kok bisa turun ayat ini berkaitan dengan beliau? Jadi ceritanya
Asrul musyrikuna ibnan lahu yusamma Saliman. Orang-orang musyrik, musuh orang Islam, itu nangkap anak Auf ini. Anak Auf bin Malik ini namanya Salim. Ditangkap, dibawa ke daerah mereka. Karena anaknya ditangkap oleh musuh Islam, orang musyrik, fa'ata Rasulullah wa syakal faqata ilaihi. Dia pun ngadu, Auf ini ngadu, ya Rasulullah, anak saya kena tangkap. Anak saya ditangkap oleh orang musyrik. Bagaimana ini ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, dia melanjutkan perkataannya, innal adwa asra ibni wa jaza'ul mu fama taquluna. Musuh-musuh kita menangkap anakku, menawan anakku, ibunya ini susah hati, menangis sepanjang hari. Apa arahan Tuhan? Apa yang Tuhan perintahkan untuk kami? Kami menghadapi masalah ini. Makanya turun ayat ini berarti. Apa arahan Tuhan untuk kami? Ya. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqillah. Nah, ini syarat pertama ketika menghadapi masalah beliau, yaitu dengan mengarahkan, yaitu ittaqillah, takwa pada Allah. Kedua, wasbir, sabar. Yang ketiga, wa amruka wa iyyaha an tuksira min qawli la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tiga yang dikasih Nabi. Kamu ketika menghadapi masalah, satu, jangan lari dari ketakwaan, tetap menjaga perintah Allah, meninggalkan Allah, kemudian bersabar. Nih, kalau wiridnya kamu perbanyak, kamu dan istrimu perbanyak ini. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Perbanyak ini, ucapkan, baca ini kamu dan istrimu. Faraja'a li baitihi wa qala li imra'atihi, maka dia pun Auf bin Malik balik ke rumahnya dan memberitahu istrinya, inna Rasulullah amarani wa iyyaki an nukthira min qawli la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim fa ni'ma amarna bi. Apa yang didapat dari Rasulullah? Rasulullah, kata suaminya Auf tadi, bilang ke istrinya, aku datang pada Nabi mengadukan masalah kita. Beliau menyarankan kita memperbanyak membaca la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Maka akhirnya faja'ala yaqulaniha faqala al-adu 'an ibnihi ma fasaqa ghanabahu. Jadi dua sepasang suami istri ini perbanyak, suaminya baca, istri banyak baca la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Berapa jumlahnya? Di sini sudah disebutkan. Di sini sudah disebutkan. Yang jelas Nabi bilang perbanyak. Pokoknya perbanyak baca itu. Ternyata Bapak Ibu dirahmati Allah, selepas kedua orang tuanya ini memperbanyak baca tadi, wirid tadi itu, nah kondisi anaknya yang ditangkap musuh tadi, itu musuhnya lalai, lagi lengah. Anaknya cari kesempatan untuk kabur, dan kaburnya luar biasa. Dulu kita alhamdulillah juga Bapak Ibu waktu di Jawa ini dapat ijazah juga dari kiai ini, ngamalkan la haula wa la quwwata illa billah. Riwayat ini juga, riwayat ini. Beliau ngasih ijazah memperbanyak baca la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim kalau dapat masalah. Nah, bukan hanya anaknya yang pulang, nanti riwayatnya dahsyat itu. Anaknya tadi balik fasa qoghanamahum, sambil kesempatan dia ngambil itu hewan ternaknya musuh. Kambingnya itu dia dibawa lari juga ke Madinah. Berapa jumlahnya? Wajah bihi ila abi wa hiya arba'atu alafi syatin. Anaknya Salim tadi itu diselamatkan Allah, musuh lalai, dia kabur, nampak gembalaan kambing banyak, jumlahnya 4.000 kambing, digiring bawa ke Madinah semua. Selamat dia. Anaknya selamat, diberikan harta oleh Allah. Nah, itu kata bagian. Orangnya selamat, bahkan diberikan rezeki dari Allah, diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Turunlah ayat ini. Pada zalat hasil ayat, turunlah ayat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan jalan keluar, selamat dari musuh, diberi rezeki dari cara yang tidak diduga-duga. Masya Allah ya. Ditangkap musuh malah dapat harta yang banyak, 4.000 kambing. Bagaimana hukumnya? Mengambil barang itu, hukumnya boleh karena dianggap kafir harbi. Kalau kafir harbi boleh kita ngambil hartanya, karena dia menyatakan musuh. Kalau kafir zimmi tidak boleh. Ada orang non muslim hidup berdamping dengan orang Islam, damai, gara-gara beda akidah ambil curi hartanya, kan dia orang kafir juga, tidak boleh.
haram itu. Itu kalau dalam hukum Islam tetap dipotong tangannya kalau sudah sampai seperempat dinar. Nah, ini yang diizinkan ngambil harta karena musuh. Kafir harbi itu harbi itu perang. Artinya orang kafir yang memang menampakkan permusuhan, maka harta mereka boleh kita ambil, boleh, halal. Bahkan termasuk harta paling halal adalah harta rampasan yang diambil dari orang yang menyatakan perang dengan kita, orang kafir. Itu paling halal. Dalam Quran disebutkan wa kulu mimma ghanimtum halalan thayyiban. Makanlah harta yang sangat halal lagi baik, yaitu harta ghanimah. Harta yang diambil dari orang kafir yang menyatakan perperangan dengan kita. Dibawalah 4.000 kambing tadi. Masya Allah. Akhirnya mereka betul-betul bersyukur pada Allah, berkah ijazah wirid dari Rasulullah, la haula wa la quwata illa billah. Tapi syaratnya tidak cuma zikir itu aja. Syaratnya apa tadi? Takwa, sabar. Nah, sabarnya ini di antara bentuk sabarnya tidak menggerutu. Apa datang ini ya, kalau gitu tidak jadi itu. Lah wirid ini lah 5.000 nih, la haula wa quwata illa billah. Dan selesai juga. Tergesa-gesa itulah menjadikan terhijabnya diijabah oleh Allah. Tergesa-gesa itulah menjadikan, berarti tidak sabar namanya, tidak sabar. Dia harus sabar, pasrahkan sama Allah, takwa, tetap taat pada Allah. Nih, makanya syarat utamanya ini takwa. Betapa firman Allah surah Al-Maidah ayat 27, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Kata Imam An-Nawawi, ayat ini menjadi pertanda jelas setiap amalan apa saja itu syarat utama diterimanya takwa. Kalau tidak takwa, walaupun wirid la haula wala quwata illa billahnya sejuta, tapi tidak sembahyang, tidak makbul juga. Karena tidak takwa. Syaratnya takwa. Karena firman Allah dalam surah Al-Maidah 27, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Benar kata Nabi tadi ketika Auf bilang anakku hilang, diambil musuh. Syarat pertama Nabi tidak langsung amalan, takwa pada Allah. Walau dalam masalah tetap jaga perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Jadi kalau cuma ujuk-ujuk datang ada masalah, soal kayak minta amalan, tiba-tiba tidak diamalkan, tidak berhasil. Ternyata dia tidak sembahyang, dia malah bermaksiat. Ya, jangan salahkan amalan, salahkan dia yang bermasalah. Karena syarat diterimanya amalan itu makbul kalau dia dibarengi dengan takwa, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala muqatil asaba wa naman wa mata'an. Wa kataba li abi, akhirnya dia pun mendapatkan, Sayyidina Salim ini mendapatkan kambing yang banyak, harta yang banyak, dan dia pun berbagi-bagilah dengan keluarganya. Masyaallah. Maka kata Syekh Abdul Majid Ali Al-Adawi, amma ba'du fa inni usika bi taqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Man ittaqahu waqah, siapa yang bertakwa dijaga. Wa man aqradahu jaza, siapa yang meminjamkan Allah dibalas. Insyaallah. Pinjam. Karena dalam ayat Quran itu Al-Baqarah 245 memang bahasa Qurannya itu man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan yudha'ifu lahu adhafan katsira wa yudha'ifu lahu adhafan katsira. Man dzalladzi, ditantang oleh Allah. Man dzalladzi yuqridullah, siapa yang bersedia meminjamkan Allah. Ya Allah. Siapa yang bersedia meminjamkan Allah, dia punya harta, siap tak meminjamkan kepada Allah. Qardan hasanah, dengan pinjaman yang baik, artinya hartanya halal. Apa maksud meminjamkan kepada Allah dengan pinjam baik? Kata para ulama tafsir, yunfiqu fi ta'atillah, menginfakkan harta yang ada di dalam mentaati Allah. Itu berarti dia meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Kemudian janji Allah, fayudha'ifu lahu adhafan katsira, Allah akan berikan dia balasan berlipat ganda. Pasti. Siapa yang meminjamkan Allah dengan menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dibalas berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man syakarahu zada, siapa yang bersyukur niscaya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yakuna akraman nas falyattaqillah." Siapa yang ingin menjadi orang yang paling mulia, hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ayat tadilah juga, makanya Imam Al-Ghazali mengatakan rezeki itu ada namanya rezeki mau'ud. Rezeki mau'ud itu apa? Rezeki yang diperoleh didasari dengan janji dari Allah. Dia tidak pakai ikhtiar. Dia tidak pakai ikhtiar, tapi dapat keberkahan takwa yang tadi. Ya, dan sebab kasar. Tapi kalau belum levelnya tidak usah, ya. Kalau belum levelnya tidak usah. Tetap kalau makom kasbi, ikhtiar tetap ikhtiar. Apakah ada orang yang diberikan rezeki tanpa usaha? Ada. Silakan cek kisah Sayyidah Maryam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sayyidah Maryam dikunci rapat di Masjid Aqsa itu. Mihrabnya itu berlapis, pintunya itu berlapis, kuncinya yang megang cuma Nabi Zakaria. Yang menariknya setiap Nabi Zakaria masuk, kullama dakhala 'alaiha Zakaria. Setiap Zakaria masuk menemui Sayyidah Maryam di tempat mihrab ibadah dia Masjid Aqsa di Palestina itu, ya, maka wajadaha 'indaha rizqan. Wajada 'indaha rizqan. Mesti Nabi Zakaria mendapati ada makanan, buah-buahan di samping Maryam. Sampai Nabi Zakaria pun bertanya, bukan berarti beliau ragu dengan kekuasaan Allah untuk meyakinkan, memantapkan hatinya. Qala ya Maryam anna laki hadza? Maryam, ini kamu dapat dari mana? Tidak ada satupun yang megang kunci pintu ini kecuali aku. Kok engkau dapat makanan ini? Apa kata Sayyidah Maryam? Qalat huwa min 'indillah. Ini dari Allah. Ya, Masya Allah, tempatnya tertutup, berkunci berlapis ganda, pintunya dikirimkan langsung oleh Allah. Ini salah satu rezeki yang sifatnya mau'ud, yang dijanjikan berdasarkan ketakwaan kepada Allah. Makanya ada level kasbi hasbi. Kalau kasbi itu dengan ikhtiar. Ada yang hasbi, tajrid. Tajrid itu ada makom tajrid. Makom tajrid itu memang tidak pakai ikhtiar deh. Tetapi apakah berarti orang makom tajrid lebih mulia pada yang tidak tajrid, yang pakai usaha? Tidak, belum tentu. Sayyidina Abu Bakar, beliau tak kasbi, beliau dengan usaha. Sayyidina Abu Bakar sudah jadi khalifah pun masih jualan kain. Abu Bakar kurang tinggi apa imannya? Jadi tidak jadi patokan. Memang ada hamba-hamba Allah yang jatah rezekinya seperti itu. Jatah rezekinya seperti itu. Berdasarkan ayat ini termasuk cara atau bentuk daripada memudahkan rezeki adalah dengan bertakwa kepada Allah. Bahkan salah satunya menjaga salat. Mana dalilnya? Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Ini janji Allah. Perintahkan anak istrimu ibadah salat, kata Allah, melaksanakan salat, bersabarlah dalam memerintahkan salat itu. Kami tidak minta rezeki padamu, kata Allah. Kami yang jamin rezekimu. Maka di situ disimpulan ulama, berarti orang kalau jaga salat, maka insya Allah urusan rezeki dunianya dipermudah oleh Allah, dilancarkan, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita silakan, boleh saja amalkan dua-duanya. Boleh saja. Bahkan termasuk anjuran kalau ada wirid-wirid, ada doa-doa yang warid yang datang dari riwayat dari Rasulullah, silakan. Itu salah satu ikhtiar juga sebenarnya. Kan ada upaya dia. Dalam kitab Abu Abdul Farad itu, Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani itu menukilkan satu riwayat. Ada seorang sahabat datang, ya Rasulullah, inna dunya adbaru anni wa tawalla. Aku ini susahnya minta ampun. Saking susahnya Rasulullah, hampir saja seolah-olah dunia itu tidak sudi aku miliki. Maka diajarkan oleh Nabi, kamu baca ini, kata Nabi, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali sebelum iqamah subuh. 100 kali. Itu salah satu cara-cara atau ikhtiar yang diajarkan oleh Rasulullah. Di samping dengan buat asbab dengan ikhtiar kita bekerja dan berusaha. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah berikan sifat ketakwaan dalam diri kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sempurna di majelis ini, mari kita tutup dan tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.